Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Ramadhani dari Anpulen 2018 ingin mempresentasikan bab 15 dan 16. Bab 15 adalah inovasi sebuah strategi, yang dimana poin pertamanya pentingnya inovasi bagi organisasi. Terasa sekali kemampuan kondisi lingkungan bisnis, terutama kekuatan persaingan menuntut organisasi untuk selalu hadir dengan tawaran-tawaran baru. Dengan itulah organisasi dapat bertahan maju dan bertumbuh. Itu bisa terjadi bila perusahaan menjadikan inovasi sebagai bagian dari pilihan strategi mereka. Mungkin juga menyebabkan tidak sedikitnya perusahaan yang meyakini manfaat inovasi. Perusahaan inovatif akan selalu memperbarui berbagai elemen yang di dalam organisasi, yaitu ada produk, pada proses, pada sistem, sehingga pada tatanan cara berpikir. Produk yang sama sekali baru atau yang baru karena pengembangannya dapat memenuhi harapan konsumen pada gilirannya menjamin pemasukan perusahaan. Poin kedua, definisi inovasi dari beberapa ahli. Inovasi adalah pengembangan dan implementasi gagasan baru oleh orang di mana dalam jangka waktu tertentu melakukan transaksi-transaksi dengan orang lain dalam suatu organisasi menurut Andrew H. van de Ven. Poin ketiga, perkembangan konsep inovasi. Dengan berjalannya waktu, konsep-konsep tentang inovasi terus berkembang. Tren 2006 mencoba dapat dijadikan rujukan bila kita ingin melihat berbagai perspektif. Pengelompokan inovasi yang menjadikan inovasi dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar. Pertama adalah inovasi bertahap, incremental, inovasi radikal. Kedua, inovasi komponen, arsitektur. Ketiga, inovasi yang mempertahankan versus inovasi yang mengubah total. Poin keempat adalah keinovasian dan kinerja organisasi. Saat mengaitkan inovasi dengan kinerja perusahaan, kita juga memiliki cukup banyak bukti yang menjelaskan betapa organisasi membutuhkan inovasinya. Ada 3 aliran tentang inovasi dan kinerja inovasi dalam literaturnya. Pertama adalah aliran yang meneliti hubungan antara inovasi, organisasi, dan kinerja perusahaan. Kedua adalah penelitian-penelitian tentang keinovasian dan kinerja perusahaan di bidang pengembangan produk. Ketiga adalah berkaitan dengan apa yang dirumuskan oleh Kim dan Moberg 2005 sebagai value inovasi. Value inovasi adalah bagaimana membuat persaingan menjadi tidak relevan dengan menciptakan sebuah lompatan nilai bagi konsumen dan perusahaan yang pada gilirannya membuka pasar baru yang belum disebut. Yang poin selanjutnya, mengembangkan pengukuran keinovasian. Temuan-temuan lain adalah pertama, mayoritas perusahaan menggunakan sejumlah kecil perangkat pengukuran untuk aktivasi inovasi mereka. Kedua, alat ukur yang paling sering digunakan untuk mengukur inovasi pertama adalah profitabilitas. Kedua, waktu untuk mengakhiri produk baru di pasar. Tiga, penciptakan gagasan dan pemilihan. Keempat adalah bagaimana kesehatan menyeluruh dari portofolio inovasi, keefektifan riset dan pengembangan, siklus hidup kinerja, serta waktu dibandingkan dengan volume. Aspek-aspek tersebut adalah pertama, pengetahuan dalam proses penciptaan produk dan layanan baru. Kedua, merek-merek sebagai identitas kadang-kadang nilainya sangat berharga bagi perusahaan. Ketiga, ekosistem bila perusahaan mengadopsi cara berpikir dan bekerja inovatif, maka biasanya hal tersebut akan menciptakan hubungan yang istimewa dengan anggota ekosistemnya. 4. Daya tarik organisasi perusahaan inovatif biasanya juga menarik dan mempertahankan karyawan atau orang yang memiliki kecakapan kreatif untuk menciptakan produk dan layanan baru secara perorangan maupun tim. Poin terakhir adalah pembelajaran dan keinovasian. Sering dikutip pada penelitian di base itu adalah satu, kepiawaian pribadi. Kedua, model mental. Ketiga, visi bersama. Berbagai visi bisa berpengaruh pada inovasi organisasinya. Keempat, pembelajaran tim diharapkan berperan dalam keinovasian. Kelima, pemikiran
Sementara itu, pemikiran sistem membuat individu memahami bahwa apa yang terjadi di sekitarnya jarang sekali merupakan sebab akibat. Inovasi lewat corporate enterprise menyebutkan ada 3 kesamaan elemen yang dimiliki dari 4 bentuk CA. Yang pertama, penciptaan sesuatu yang baru dan sebelumnya tidak ada, bisa contohnya bisnis, produk, layanan, atau sistem pembayaran posisi nilai. Kedua, hal-hal yang tidak menuntut tambahan sumber daya dan perubahan pola pemanfaatan sumber daya dalam organisasi. Ketiga, pembelajaran harus terjadi baik dalam penciptaan maupun dalam implementasi sehingga pada akhirnya akan mengembangkan kompetensi dan kapabilitas organisasi. Persamaan dan perbedaan antar interop dan interop. Poin selanjutnya adalah persamaan dan perbedaan antara entrepreneur dan intrapreneur. Keduanya melibatkan perumusan dan pengenalan atas peluang. Keduanya menuntut konsep bisnis yang unik baik dari segi produk, layanan, atau proses. Keduanya memerlukan keseimbangan antara visi dan kecakapan manajerial. Meskipun demikian, jelas tidak seluruhnya sama, setidaknya untuk urusan berikut. Pertama, resiko, gagasan, ganjaran, kebebasan bermanuver, dan sumber daya. Poin selanjutnya adalah inovasi Samsung berduet dengan Android. Sistem operasi yang dimiliki Google itu menghantarkan menyeruak langit kesuksesan dan meraih ranah dan smartphone, sebuah efek kesuksesan yang sangat indah. Sistem open source ini memang sudah digadang-gadangkan untuk merupakan sukses jauh sistemnya yang terapkan. Maka Duet Galaxy adalah langkah-langkah bulian. Bab 16 adalah tanggung jawab sosial dan etika bisnis dalam manajemen strategi. Poin pertama, pandangan organisasi terhadap CSR. Pada bagian ini kita akan membahas bagaimana pandangan pihak yang mengatakan bahwa masyarakat bisnis tidak memiliki tanggung jawab apapun terhadap masyarakat. Kemudian akan dibahas konsep tanggung jawab sosial perusahaan CSR serta mengapa perusahaan harus menjalani praktis CSR. Setelah membahas konsep dasar CSR, akan ditunjukkan pula berkaitan dengan pelaksanaan strategi perusahaannya. 2 pandangan tentang tanggung jawab sosial perusahaan. 1 pandangan tradisional, kedua pandangan sosial dan ekonomi. Ada 4 pokok pikiran dari pandangannya, itu tanggung jawab perusahaan lebih dari sekedar menciptakan laba, yaitu perusahaan juga terlibat untuk urusan menjaga dan meningkatkan kesejahteraan. Kedua, perusahaan pada dasarnya bukan pihak independen yang harus bertanggung jawab kepada pemegang saham. Ketiga, perusahaan harus memiliki tanggung jawab moral kepada masyarakat yang lebih luas, baik untuk urusan sosial, hukum sebagai masalah politik. 4, perusahaan haruslah melakukan hal-hal yang baik dan benar bermanfaat bagi masyarakat dalam menjalankan tugasnya. CSR sebagai sebuah strategi. Aspek-aspek strategi sesuai yang harus penting jarang dilihat. Laporan-laporan itu lebih banyak memaparkan apa yang sudah dibuat. Misalkan penguatan dalam polusi, limbah, emisi karbon sehingga penggunaan energi dan sinergi CSR. Poin selanjutnya adalah sinergi CSR dalam perusahaan multibisnis. Mengaitkan CSR dengan value creating di perusahaan multibisnis juga dapat dilihat dari sudut sinergi. Proporsi yang lazim dalam literatur strategi manajemen tentang keberadaan perusahaan multibisnis adalah bahwa nilai keseluruhan perusahaan diharapkan melebihi nilai masing-masing bisnis apabila dijumlahkan. Yang penerapan corporate social responsibility atau CSR berikut ini diuraikan secara ringkas. Program-program CSR Yayasan Universitas Indonesia. 1. Public Health and Education (PHE) adalah program Public Health Education Program merupakan program CSR yang memberikan fokus pada kebersihan dan kesehatan dalam masyarakat. Human and Program Humanitarian Aid Program berfokus pada bantuan kemanusiaan pasca bencana alam. Unilever bekerjasama dengan beberapa organisasi di Indonesia. 4 adalah Small Medium Enterprise Development Program. Program ini dilakukan dalam kerjasama dengan Universitas UGM untuk melibatkan petani dalam memproduksi kedelai hitamnya. Kelima adalah Environment Program dilaksanakan untuk memecahkan masalah lingkungan, terutama dalam masalah sampah yang salah satu dari sumber utamanya berasal dari sampah rumah tangga.